Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nazwa Salsabila dengan NIM 2200029274 kelas D semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan judul infeksi saluran kemih. Baiklah, yang pertama adalah prevalensi dan insidensi infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih merupakan salah satu infeksi bakteri paling umum dengan prevalensi di seluruh dunia 0,7%. Sedangkan insiden kasus infeksi saluran kemih di dunia pada tahun 2019 meningkat menjadi 60,40% dibanding tahun 1999. Terdapat pada hasil penelitian di beberapa negara Amerika dan Eropa melaporkan bahwa kejadian infeksi nosokomial saluran kemih menempati urutan pertama, yaitu sebesar 42%. Dan American Urology Association menyatakan bahwa insiden infeksi saluran kemih diperkirakan 150 juta penduduk dunia per tahun. Serta, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, infeksi saluran kemih merupakan penyakit menular terbanyak kedua di tubuh setelah infeksi sistem saluran pernapasan, juga dilaporkan sebanyak 8,3 juta kasus per tahun. Selanjutnya yaitu prevalensi dan insidensi infeksi saluran kemih di Indonesia. Menurut perkiraan Departemen Kesehatan Republik Indonesia, jumlah penderita infeksi saluran kemih di Indonesia adalah 9-100 kasus per 100.000 penduduk per tahun, atau sekitar 180.000 kasus baru per tahun. Dan angka insiden masalah kesehatan penyakit saluran kemih pada remaja usia 10-8 tahun sebesar 35% sampai 42%, serta dewasa muda usia 19-22 tahun sebesar 27% sampai 33%. Terdapat juga prevalensi infeksi saluran kemih di Manado itu mencapai 24% di klinik rawat jalan. Pada wanita berusia di atas 65 tahun, prevalensinya adalah sekitar 20% dibandingkan dengan sekitar 11% populasi secara keseluruhan. Selanjutnya adalah faktor risiko infeksi saluran kemih. Yang pertama itu adalah usia. Usia yang beresiko terkena infeksi saluran kemih itu berusia di bawah 5 tahun. Memiliki resiko infeksi saluran kemih yang lebih tinggi, bahwa anak-anak dalam kelompok usia ini memiliki kemungkinan terkena infeksi saluran kemih 2 kali lipat dibandingkan dengan anak yang lebih tua. Hal ini disebabkan oleh faktor anatomis dan fisiologis, seperti perkembangan sistem kemih yang belum sepenuhnya matang. Pada orang dewasa yang lebih tua juga beresiko terkena infeksi saluran kemih, mereka yang berusia di atas 60 tahun. Usia lanjut seringkali disertai dengan perubahan dalam fungsi ginjal dan sistem kekebalan tubuh, serta kemungkinan adanya penyakit penyerta seperti diabetes mellitus yang juga berkontribusi terhadap peningkatan risiko infeksi saluran kemih. Yang kedua, jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan salah satu faktor risiko terjadinya infeksi saluran kemih. Hal tersebut dipengaruhi oleh struktur anatomi. Perempuan memiliki resiko lebih tinggi terkena infeksi saluran kemih dibandingkan laki-laki, dan laki-laki lebih tahan terhadap infeksi saluran kemih. Yang ketiga, berbaring dalam waktu lama. Retensi urin singkat dapat terjadi ketika berbaring lama. Meskipun biasanya tidak berlangsung lama, retensi urin dapat memberikan peluang bagi bakteri untuk mulai berkembang biak di dalam saluran kemih. Bakteri yang sudah ada di permukaan kulit atau di daerah genital dapat masuk ke dalam saluran kemih melalui uretra, terutama jika tidak membersihkan area genital secara rutin. Yang keempat, mengonsumsi obat imunosupresan atau steroid. Obat ini dirancang untuk menekan aktivitas sistem kekebalan tubuh. Hal ini bertujuan untuk mencegah reaksi penolakan pada pasien yang menjalani transplantasi organ atau untuk mengelola penyakit autoimun.
Namun, penekanan ini membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi, termasuk infeksi saluran kemih. Yang keempat, kateterisasi. Pemasangan kateter dapat menularkan bakteri ke dalam saluran kemih. Bakteri ini berasal dari peralatan medis yang tidak steril, tangan petugas medis, atau bahkan dari tubuh pasien sendiri. Ketika kateter dimasukkan, bakteri dapat bergerak melalui permukaan luar dan dalam kateter menuju saluran kemih, meningkatkan kemungkinan terjadinya infeksi. Yang keenam, kebiasaan menahan kemih. Kebiasaan menahan kemih berisiko tinggi terhadap infeksi saluran kemih karena ketika seseorang menahan kencing atau kemih, urin yang tertahan di dalam kandung kemih itu dapat menjadi tempat yang bagus bagi bakteri untuk berkembang biak. Urin yang tidak dikeluarkan dalam waktu lama itu memungkinkan bakteri termasuk E. coli untuk bertahan dan berkembang biak yang dapat menyebabkan infeksi. Yang ketujuh itu kebersihan alat kelamin. Kebanyakan orang tidak sadar betapa pentingnya membersihkan area genital setelah buang air kecil dan setelah beraktivitas fisik. Kehadiran residu urin, keringat, atau bahkan feses dapat menyebabkan iritasi dan memfasilitasi pertumbuhan bakteri, yang pada gilirannya itu meningkatkan risiko infeksi saluran kemih. Dan yang terakhir, faktor predisposisi lainnya. Selanjutnya, tujuan saya mengambil judul infeksi saluran kemih ini, penulis ingin memberikan gambaran mengenai prevalensi infeksi saluran kemih dan faktor risiko yang terkait sehingga mencegah dan pengendalian dapat dilakukan sesegera mungkin. Tujuan penulis juga meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap masalah kesehatan ini. Dengan memberikan informasi yang bermanfaat, kami berharap pembaca dapat mengambil langkah aktif untuk menjaga kesehatan saluran kemih dan mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kemudian ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan untuk memenuhi tugas ini. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.